Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Winardi. Dalam kesempatan ini saya ingin menerangkan tentang kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Ini materi tentang sejarah kelas 11 kurikulum Merdeka. Dalam bab ini akan membahas tentang keterkaitan sejarah antara situasi regional dan global, kemudian perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme, dan dampak penjajahan di negara kolonial pada negara kolonial. Nah, kemudian dalam video pembelajaran kali ini nanti saya akan hanya menerangkan terkaitan dengan materi keterkaitan sejarah antara situasi regional dan global. Poin pertama yaitu jalur rempah, interkoneksi, dan keberadaan bangsa asing di Nusantara. Ini peta konsep subpokok bahasan tentang keterkaitan sejarah antara situasi regional dan global. Perlu diketahui bahwa Indonesia, kalau dilihat dari rentang geografis, bahwa wilayah Nusantara atau Indonesia ini terapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia Belanda. Nah, kemudian diapit dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Situasi ini sangat menguntungkan sehingga wilayah Indonesia ini zaman tempo dulu hingga sekarang menjadikan wilayah atau tempat untuk singgah orang-orang asing yang akan melakukan perjalanan laut ya, dari negara-negara benua Asia yang mau ke Australia atau sebaliknya, atau negara-negara Eropa yang mau ke Asia, dan hal ini sangat menguntungkan sehingga tidak mengherankan wilayah Indonesia atau wilayah Nusantara ini kemudian dikenal oleh mancanegara. Nah, kalau kita lihat dalam perjalanan rute pelayaran bangsa Eropa ke Indonesia yang pernah dilakukan oleh negara-negara Eropa, itu antara lain adalah Belanda, negara Portugis, negara Spanyol, kemudian negara Inggris. Nah, ini pernah singgah ke wilayah Nusantara. Nah, apa tujuan mereka datang ke wilayah Nusantara ini? Ini tidak lain tidak bukan mereka ingin mencari rempah-rempah. Karena kebetulan rempah-rempah ini di Eropa sangat mahal harganya sebagai barang komoditi yang favorit atau barang komoditi yang banyak diminati oleh negara-negara Eropa lainnya. Maka tidak mengherankan negara-negara tersebut yang saya sebutkan tadi, Inggris, Belanda, Spanyol, Portugis, berusaha untuk mendapatkan langsung di wilayah penghasil rempah-rempah tersebut, yaitu Nusantara atau Indonesia. Itu kalau dilihat dari petanya ya, perjalanannya. Kemudian tentunya kita bangsa Indonesia yang kaya rempah-rempah, pasti Anda semua tahu apa itu jenis rempah-rempah. Nah, itu ada pala, ada kemiri, ada keluak, ada kayu manis, ada cengkeh, ada secang, ada bunga lawang, ya, ada lada, dan lainnya. Hal ini ternyata menjadikan daya tarik bagi bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia. Terus kemudian ternyata bangsa Eropa ketika datang ke Indonesia itu pun akhirnya berusaha untuk mengembangkan paham kolonialisme dan imperialisme. Yang semula mereka itu ingin mendapatkan rempah-rempah langsung dari negara produsen penghasil rempah-rempah. Setelah datang ke wilayah Nusantara ini, mereka pun mempunyai keinginan
menjalankan ya pahamnya, yaitu kolonialisme dan imperialisme. Nah, kemudian apa yang dimaksud kolonialisme? Kalau dilihat berasal dari kata Latin ya, bahasa Latin itu kolonia yang artinya tanah pemukiman atau tanah jajahan. Nah, secara istilah kolonialisme itu adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas wilayah oleh negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya. Ini biasanya dilakukan negara-negara yang memiliki kekuatan lebih dibandingkan negara-negara lain ya. Ini pernah dilakukan ya, negara-negara seperti Spanyol pernah menguasai wilayah Filipina, Belanda pernah menguasai wilayah Indonesia, Inggris pernah menguasai wilayah India. Ini pernah ya dilakukan oleh negara Eropa. Nah, kemudian apa yang dimaksud imperialisme? Imperialisme itu ya, kalau dari asal kata berasal dari bahasa Latin yaitu imper ya, imperare ya, imperare yang artinya menguasai. Nah, secara istilah imperialisme ini berarti upaya untuk memegang kendali pemerintahan dari negara lain. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menguasainya dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Nah, paham kolonialisme dan imperialisme ini akhirnya diterapkan ya negara-negara Eropa tatkala mengetahui wilayah jajahannya itu mampu diterapkan. Nah, melihat kondisi daerah jajahannya yang kalah ya dalam segi apapun, akhirnya mereka menerapkan paham itu. Nah, ini kalau kita tadi lihat dari jalur rempah-rempah ya, interkoneksi dan keberadaan bangsa asing di Nusantara ini, saya katakan tadi bahwa Indonesia yang terletak dari ya, yang terapit oleh 2 benua dan 2 samudra tadi ini sangat strategis untuk dijadikan jalur lalu lintas melalui jalur laut. Nah, tadi orang Eropa ketika mau datang ke Indonesia melalui ya, dia mengitari benua Afrika ya, dari Laut Afrika Barat, yang kemudian selatan sampai kemudian Laut Afrika Utara, Afrika Timur sampai kemudian ke wilayah Jazirah Arab hingga kemudian menemukan wilayah Indonesia. Nah, sekali lagi mereka semata-mata mereka melakukan penjelajahan itu untuk mendapatkan rempah-rempah ya, seperti pala, kemiri, kemudian kayu manis, cengkeh ya, secang, kayu bunga lawang, kemudian juga ada tebu dan lain-lain. Nah, sejarah itu mencatat bahwa manusia telah melakukan perjalanan melintasi ruang sejak awal Masehi ya, termasuk juga orang-orang di Nusantara atau Indonesia itu sudah ada aktivitas melintasi ruangnya dari tempat satu ke tempat yang lain. Aktivitas melintasi ruang salah satu didorong oleh kegiatan ekonomi dengan melalui jalur laut. Pada waktu itu ya belum ditemukan melalui jalur udara. Nah, cenderung mereka memanfaatkan jalur laut. Kemudian mengenai bukti awal keterlibatan Nusantara atau Indonesia ke dalam pelayaran dan perdagangan internasional itu dapat dilacak dari catatan seorang yang bernama Claudius Ptolemeus, seorang ahli perbintangan, geografi, astronomi, matematika, sekaligus ahli syair dan sastra yang tinggal di Mesir atau ya tempatnya di kota Alexandria, sebuah tempat yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Nah, ketika Romawi mampu menguasai benua Afrika, Mesir, itu ada seorang tokoh bernama Claudius Ptolemeus, dia penjelajahan ya, itu menyebutkan dalam sebuah peta kuno itu dituliskan pada abad ke-1 itu tercantum di dalamnya ada sebuah kota yang bernama Baros. Nah,
Setelah diselidiki, yang dimaksudkan kota Baros itu salah satu kota yang ada di Sumatera, ya, yang ada di Sumatera. Nah, Baros menjadi kota pelabuhan kuno yang sangat penting waktu itu ya di Sumatera dan dunia. Karena waktu itu dikenal dengan komoditasnya yaitu aromatik rempah kapur Baros ya. Ini banyak dicari berbagai bangsa belahan dunia seperti tadi Tiongkok, Hindustan, Mesir, Arab, ya, Yunani, Romawi atau orang Eropa. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya keterlibatan wilayah Nusantara ini dalam interkoneksi dengan wilayah lainnya. Berarti wilayah Indonesia sudah ya dikenal ya negara-negara negara-negara lain ya, termasuk tadi saya katakan Tiongkok, Hindustan, Mesir, Arab, Yunani, Romawi ya atau benua. Nah, kemudian kalau dilihat dari itu sedikit jalur peta ya perjalanannya Anda bisa lihat. Orang Eropa itu ada jalur yang melalui Laut Mediterania yang kemudian tembus ke terusan Suez, kemudian sampai ke Laut Merah, sampai kemudian menemukan wilayah itu ya Samudra Hindia hingga sampai ke wilayah Indonesia. Tapi juga ada yang mereka melewati tadi jalur barat ya, sehingga dia mengelilingi laut barat Afrika, kemudian selatan ya laut selatan Afrika hingga laut timur Afrika, sehingga dia menemukan wilayah Samudra Hindia sampai ke Indonesia. Hubungan pelayaran antara Nusantara dengan Timur Tengah, India, dan Cina itu sudah terjalin ya sejak abad kedua. Tercatat di dalam berita Cina sekitar tahun 131 Masehi, itu ada dikisahkan utusan Raja Bian ya dari kerajaan Jawa pernah berkunjung ke Cina. Ini keterangan dari buku karangan dari Oriandari dari tahun 2015 itu menerangkan itu sudah ada kerjasama antara kerajaan Jawa yaitu tadi Raja Bian bekerja sama dengan Cina. Hal ini berarti kerajaan Jawa pada abad kedua itu telah ya melakukan pelayaran antar negara dan telah membangun jalur kemaritiman dengan bangsa Cina. Nusantara ketika itu tidak hanya menjadi daerah destinasi sebagai sumber rempah-rempah, tetapi tempat persinggahan jalur maritim internasional. Saya katakan tadi karena terletak ya persilangan ya dua samudra dan dua benua itu, wilayah Indonesia sangat strategis untuk tempat beristirahat, tempat singgah. Seperti dikisahkan oleh penumpang kapal dagang milik Cina pada abad kelima, ia berlayar menuju India melewati perairan Sumatera Timur sebelum membelok ke arah barat. Nah, ini menunjukkan berarti memang sudah ada interkoneksi dengan. Kemudian ada juga keterangan dari Ibnu Batutah, seorang penjelajah dan intelektual Muslim asal Maroko, pernah mengunjungi pantai timur Sumatera pada tahun 1345. Sebelum bertolak menuju Cina, seorang pengelana asal Portugis, ini juga ada yang bernama Tom Peirce, juga pernah mengisahkan perjalanannya mengunjungi Malaka, Jawa, dan Sumatera antara tahun 1512 sampai 1515. Nah, dalam perjalanannya Tom Peirce tadi juga menulis sebuah buku ya, itu diterjemahkan ya, Ikhtisar Wilayah Timur dari Laut Merah hingga Negeri Cina. Bahwa telah ada interaksi yang intens, sering terjadi kontak antara orang asli Nusantara dengan bangsa asing. Nah, pelayaran internasional lintas benua telah berlangsung dan berkembang lama. Rempah-rempah dibawa oleh nenek moyang kita melintasi batas wilayah nasional, regional, bahkan global.
di Asia Tenggara misalnya hingga ke wilayah Kecampa dan Kamboja. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa Indonesia telah punya peranan penting di dalam interaksi ya dengan negara-negara lain. Nah, kemudian, kalau kita ulang lagi sekali lagi bahwa Indonesia atau wilayah Nusantara ini dikenal oleh negara asing, saya katakan tadi tidak bisa lepas dengan adanya komoditi rempah-rempah. Nah, Anda tahu kan tadi apa itu rempah-rempah? Nah, dicontohkan itu ada lada, pala, cengkeh, kayu, kayu manis, kemudian secang. Nah, kalau dilihat dari dari penghasilnya itu sudah ada ya, seperti lada itu di Kalimantan Timur, kemudian pala itu di Aceh, di Papua, Maluku, Sulawesi Utara, kemudian cengkeh itu di Maluku, Sulawesi, Jawa Timur, Jawa Barat, NTT, Nusa Tenggara Timur, ya. Sedangkan kayu manis itu di Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, secang banyak ditemukan di Aceh, Bali, Sunda, Jawa, Madura, Manado, Minangkabau. Nah, kemudian mengapa lada rempah-rempah ini kok banyak dicari oleh negara-negara Eropa itu? Karena kemanfaatannya luar biasa. Nah, itu juga ada ya, seperti lada dimana manfaatnya itu untuk melawan radikal bebas, kemudian mencegah perkembangbiakan bakteri dan lain-lainnya. Sedangkan pala manfaatnya bisa untuk melindungi tubuh dari efek radikal bebas, kemudian juga untuk melindungi tubuh dari peradangan, menghambat pertumbuhan sel kanker dan lain-lainnya. Sedangkan cengkeh itu dapat berfungsi bermanfaat, mengurangi ya sakit gigi, ya, membantu mengobati tukak lambung, bisa bermanfaat menghambat pertumbuhan bakteri dan lain-lainnya juga. Kemudian kayu manis itu juga bermanfaat untuk menurunkan ya, berat badan ya, kemudian untuk meredakan ya kram menstruasi pada wanita, kemudian untuk mengatasi kista ovarium dan lain-lainnya. Sedangkan secang ya itu dapat bermanfaat untuk mengobati diare, mengatasi sifilis ya, membersihkan darah kotor dan lain-lain. Demikian pemaparan singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, materi ini saya ambil dari buku Pegangan Guru dan Pegangan Siswa di kelas 11 Kurikulum Merdeka yang dikeluarkan oleh Kementerian dan Kebudayaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.